الحمد لله الذي نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وحبيبه يقول الله تعالى مولانا في القرآن العظيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله فقد فاز المتقون قال الله تعالى في القرآن العظيم وهو أصدق القائلين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد صدق الله العظيم وصدق رسوله الحبيب الكريم وبعد jamaah sidang Jumat yang dimuliakan oleh Allah, jamaah Masjid An-Nur rahimana wa rahimakumullah. Hari ini 12 Rabiul Awal 1447 Hijriah. Wa tilkal ayyamu nudawiluha bainan nas. Allah putar kehidupan ini di hadapan kita sekalian. Walaqad fi qasasihim ibratul liulil albab. Allah berfirman dalam surat Yusuf, sungguh Allah telah mengkisahkan dalam Al-Quran kisah nabi-nabi kepada kalian semua. Ibrah liulil albab, menjadi pelajaran bagi orang-orang yang berpikir. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada seorang nabi Rasulullah yang namanya identik dengan akhlaknya. Allah yang menciptakannya dan Allah yang berikan pujian kepadanya. Surat Al-Qalam ayat keempat. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sungguh benar-benar engkau Muhammad memiliki budi pekerti yang sangat agung. Rasulullah dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai suri tauladan yang baik. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala memiliki suri teladan yang baik bagi siapapun mereka yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, yang memohon rahmat dan kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, Allah Subhanahu wa taala mengumumkan kepada kita semuanya, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Kami tidak mengutus engkau wahai Muhammad kecuali menjadi rahmat bagi alam semesta, kecuali menjadi kebaikan bagi alam semesta. Di dalam hadis dikatakan, "Liutammima makarimal akhlaq." Untuk menyempurnakan akhlak manusia ini. Siapa yang tidak senang Allah datangkan manusia terbaik? Siapa yang tidak suka Allah hadirkan nabi yang paling baik untuk menyempurnakan akhlak manusia? Tentu jawabannya kita senang. Dulu nabi-nabi belum datang Nabi Muhammad.
kita justru telah kehilangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nabiullah Isa alaihissalam, beliau menyampaikan kepada kaum Bani Israel, menyampaikan dengan rasa gembira. Wa idh qala Isa bin Maryam, ya Bani Israel, inni Rasulullah ilaikum musaddiqan lima baina yadai minat Taurah wa mubasysyiran bi rasuliyati min ba'di ismuhu Ahmad. Nabi Isa mengabarkan kepada kaum Bani Israel, menyampaikan kabar gembira. Aku gembira, kabarkan berita gembira kepada kalian. Akan datang seorang Nabi, ismuhu Ahmad, namanya Ahmad. Itulah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah mengatakan, aku ini punya 5 nama. Yang pertama namaku Muhammad, yang kedua namaku Ahmad. Sama-sama memiliki artinya manusia yang terpuji, manusia yang berakhlak mulia. Lalu aku pun memiliki nama Al-Mahi, yang artinya yang menghapuskan segala keburukan-keburukan. Dan Rasulullah kelak akan memberikan syafaat kepada orang-orang yang mencintai Rasulullah, kepada orang-orang yang mengikuti sunnah Rasulullah. Rasulullah diizinkan oleh Allah memberikan syafaat. Aku Al-Hasyir, kata Nabi. Aku yang seluruh manusia dikumpulkan di atas bekas-bekas telapak kakiku. Dan aku adalah Al-Aqib, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di yaumil mahsyar nanti, mereka manusia semua dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang yang upacara. Mereka berada di bawah, di belakangnya nabi-nabi pada zamannya. Nabi Adam, lalu di belakangnya umat Nabi Adam. Nabi Nuh, Idris, Adam, terus nabi-nabi sampai Nabi Isa alaihissalam, dan terakhir Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka berbaris di belakangnya nabi-nabi, dan setiap umat akan menyampaikan kepada pemimpinnya, kepada nabinya, wahai Nabi Allah Adam, berikan kami syafaatmu, berikan kami pertolonganmu. Nabi Adam lalu mengatakan, jangankan aku memberikan pertolongan kepada kalian, aku sendiri punya kesalahan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah berfirman, "Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin." Aku berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datanglah kepada nabi berikutnya. Sampai nabi-nabi, Nabi Nuh juga sama. Bagaimana aku bisa menolong kalian? Anakku Kanaan juga tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah, akhirnya nabi, umat ke nabinya sampai terakhir datanglah kepada nabi terakhir Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lalu Nabi mengatakan, siapa yang mengikuti sunnahku, insyaallah akan mendapatkan syafaatku. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, berita gembira ini tidak cukup sampai di situ. Di dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj ayat 32, Dzalika wa may yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Demikianlah perintah Allah, siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sesungguhnya itu termasuk dalam ketakwaan hati. Bulan Maulid Rabiul Awal ada momentum kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gembira, kita bacakan kembali kisah-kisahnya. Walaqad fi qasasihim, sungguh dikisahkan kepada kalian semua, kepada mereka itu kisah nabi-nabi, la ibrah, menjadi pelajaran liulil albab, bagi orang-orang yang berpikir. Jemaah yang dimuliakan Allah, ketika para sahabat berkumpul di masjid usai salat Isya, Nabi Muhammad itu tidak suka kalau ada sahabatnya usai salat Isya masih duduk-duduk santai, masih melean, tidak melakukan aktivitas yang manfaat. Rasulullah tidak senang. Maka ketika menemukan ada para sahabat sedang duduk-duduk di masjid, lalu Nabi bertanya, sedang apa kalian duduk-duduk di mari? Sedang apa kalian duduk-duduk di sini? Karena Nabi itu biasanya selesai Isya segera pulang, istirahat supaya bisa bangun di awal malam, di sepertiga malam, supaya bisa menjumpai Allah. Karena umumnya orang-orang yang
tidurnya terlambat, lalu punya alasan untuk tidak bangun di sepertiga malam itu. Maka Nabi mengajurkan usai sholat isya segera beristirahat sehingga di sepertiga malam yang awal, di sepertiga malam yang akhir bisa menjumpai Allah Subhanahu wa taala. Lalu para sahabat menjawab, "Ya Rasulullah, kami duduk di sini adalah jalasna nazkurullah. Kami duduk di sini sedang berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala. Menyebut-nyebut nama Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadana lil Islam." Dan aku memuji Allah atas hidayah Islam yang sampai kepadaku. Wa munnu bihi alaina, dan kami gembira atas diutusnya engkau di tengah-tengah kami. Riwayat Imam Muslim. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi orang yang gembira atas datangnya Rasulullah, tentu bagi kita cinta kepada Rasulullah, kita mutabaah kepada Rasulullah, bukan hanya ucapan. Bahkan kita bersolat untuk Rasulullah itu sangat baik, tapi bukan hanya ucapan, solawat bukan hanya cinta dalam ucapan bersolawat, tapi bagaimana kita bisa mentadaburi, bisa melakukan amalan-amalan yang amalan itu dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad dianugerahi oleh Allah keutamaan siddiq, amanah, tabligh, fatonah. Itulah sifat kepemimpinan Rasulullah. Siddiq itu jujur. Kalau pemimpin negeri ini jujur, insya Allah akan barokah. Yang kedua, amanah. Kalau pemimpin negeri ini amanah, insya Allah barokah. Karena siddiq, amanah, tanda orang yang beriman kepada Allah, tanda orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Jika penduduk negeri ini beriman kepada Allah, bertakwa kepada Allah, Allah bukakan keberkahan. Allah bukakan keberkahan, diturunkan keberkahan yang datangnya dari langit, dibukakan keberkahan yang datangnya dari bumi Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana tidak negara kita digembor-gemborkan. Dulu kalau kita lempar tongkat akan tumbuh jadi tanaman. Begitu suburnya negeri ini, kekayaan alamnya begitu sangat besar. Emasnya, kandungan bumi kita ini sangat kaya. Kita gembor-gemborkan negara yang kaya raya, loh jinawi seperti itu. Tapi mengapa rakyatnya kesulitan, rakyatnya miskin? Ada apa? Ini yang harus kita evaluasi. Maka memperingati Maulid Nabi atau mengingat kembali diutusnya Rasulullah sebagai umat, sebagai sebagai uswah kita, Nabi Rasul kita, maka umatnya berkiblat untuk mentauladani beliaunya Rasulullah SAW. Kalau kita ingin selamat dunia, selamat akhirat. Bukan hanya tujuan kebahagiaan dunia, bukan hanya tujuan sukses dunia, tapi jangan lupakan bahagia dan sukses kehidupan kita sampai di akhirat yang abadi itu. Mudah-mudahan bagaimana ketika kita melihat akhlak Rasulullah, lalu kita tiru akhlak itu dalam diri kita, dalam perbuatan kita. Semoga Allah menolong kita, mengeluarkan kita dari segala problem kehidupan kita, diberkahi kehidupan kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayat wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna minkum innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa iyaya bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Wa radallahu ma'ala arba'atil khulafa'ir rasyidin. Abi Bakr wa Umar wa Utsman wa Ali wa ala baqiyati sahabati ajma'in wa tabi'in wa tabi'it tabi'in wa
ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين. اللهم اغفر المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات يا قاضي الحاجات إنك على كل شيء قدير. اللهم ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا innaka ala kulli syai'in qadir. Ya Rabbana, Engkaulah Rabb kami, Engkau yang telah menganugerahkan kami nikmat yang banyak. Sebaliknya kami datang kepadamu ya Allah dengan membawa dosa-dosa kami yang banyak pula. Ya Rabbana, sesungguhnya kami adalah hamba-Mu yang bergelebang dengan noda dan dosa yang banyak. Namun Engkau zat yang Maha Pengampun dan Maha Welas Asih. Ampuni ya Allah kami dengan rahmat-Mu. Ya Rabb kami ini begitu sangat hina di hadapan-Mu zat yang Maha Mulia. Kami ini begitu sangat kotor di hadapan-Mu zat yang Maha Suci. Ya Allah, ampuni sebesar apapun dosa-dosa kami. Ampuni pula dosa kedua orang tua kami, ayah ibu kami. Ampuni pula ya Allah dosanya orang mukminin mukminat, baik mereka yang masih hidup ataupun sudah wafat. Ya Rabb kami, anugerahi kami taufik hidayah-Mu sehingga benar-benar kami menjadi hamba-Mu yang pandai bersyukur kepadamu ya Allah, yang mampu menunaikan ketaatan kepadamu ya Allah, melakukan amal saleh yang faridha ya Allah. Ya Rabb kami, baikkanlah kehidupan kami ya Allah. Engkau baikkan pula kehidupan anak-anak cucu-cucu kami. Engkau baikkan pula nasib bangsa Indonesia. Ya Rabbana, terima taubat kami ya Allah. Berkahi sisa umur kami, berkahi pekerjaan kami, berkahi rezeki kami, berkahi umur kami hingga saatnya pulang kepadamu. Engkau anugerahi kami husnul khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa la dzikrullahi akbar.